Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Presiden Joko Widodo mengapresiasi prestasi ASEAN Para Games 2023. Ia pun berpesan kepada atlet ASEAN Para Games memanfaatkan bonus yang diterima untuk diinvestasikan jangka panjang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta atlet ASEAN Para Games 2023 agar memanfaatkan bonus yang diperoleh untuk investasi jangka panjang. Hal tersebut diungkapkan Presiden usai menyerahkan bonus kepada atlet ASEAN Para Games di halaman Istana Merdeka Jakarta pada Senin pagi hari tadi. Adapun bonus yang diberikan oleh pemerintah adalah senilai Rp320,5 miliar secara keseluruhan. Dengan rincian, peraih medali emas memperoleh Rp525 juta, peraih medali perak Rp315 juta, dan peraih medali perunggu sebesar Rp157,5 juta. Selain kepada para atlet, bonus juga nantinya akan diberikan kepada pelatih dan asisten pelatih dengan total atlet yang meraih medali sebanyak 268 atlet meliputi emas, perak, dan perunggu. Dalam arahannya, Presiden juga turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada para atlet, pelatih, dan asisten pelatih, serta seluruh kontingen karena telah bekerja keras dalam mengharumkan nama bangsa dan negara melalui prestasi yang dihasilkan. Berkat kegigihan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Indonesia berhasil membawa pulang 158 medali emas, 148 perak, dan 95 perunggu. Ini capaian yang luar biasa. Pada kesempatan yang sama, Menpora Dito Aryo Tejo menyampaikan bahwa keberhasilan menjadi juara umum di ASEAN Para Games 2023 menjadikan Indonesia sebagai negara yang berhasil meraih posisi puncak selama 3 tahun berturut-turut. Capaian tersebut juga diharapkan dapat dilanjutkan hingga jenjang yang lebih tinggi lagi seperti di Asia Games 2023, Hangzhou, dan Paralimpiade di Paris 2024 mendatang. Prestasi ini sesuai dengan target, yaitu sebagai juara umum, dan Indonesia 3 kali berturut-turut sebagai juara umum, yaitu pada ASEAN Para Games 2017, 2022, dan 2023. Pemirsa, menanggapi rumor yang bergulir di masyarakat di tengah proses perhelatan pemilu 2024, Presiden menyatakan dukungan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum, bahwa pemerintah turut berkontribusi dalam menyukseskan pemilihan presiden 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan informasi yang menyebutkan pemerintah menggunakan fasilitas negara untuk mendukung kandidat tertentu jelang pemilihan presiden 2024. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam keterangan persnya di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Senin 3 Juli 2023. Presiden menyebutkan untuk membantu KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum, maka pemerintah akan turut berkontribusi dalam menyukseskan pemilihan presiden 2024, yakni dalam segi keamanan penyelenggaraan Pilpres dan distribusi logistik. Selain itu, Presiden turut menyuarakan kepada TNI, Polri, dan ASN untuk dapat menjaga netralitas selama proses Pilpres agar demokrasi tetap netral dan berjalan damai. Penyelenggara pemilihan umum itu adalah KPU. Pemerintah memberikan dukungan baik dari sisi keamanan maupun membantu nanti dalam distribusi logistik. Dan yang paling penting yang juga sudah sering saya sampaikan, netralitas dari TNI, Polri, PNS kita betul-betul, birokrasi kita betul-betul harus kita jaga agar tetap netral. Jadi nggak usah ada kekhawatiran mengenai itu. Presiden Joko Widodo mengaku bersyukur Bank Dunia menaikkan status Indonesia dari Lower Middle Income Country menjadi Upper Middle Income Country. Meski demikian, Presiden mengingatkan kepada jajarannya untuk tetap waspada. World Bank atau Bank Dunia menetapkan kenaikan status Indonesia dari negara berpenghasilan menengah menjadi berpenghasilan menengah ke atas. Pengumuman itu resmi dirilis pada 1 Juli 2023 hingga 30 Juni 2024.
Meski telah meningkat menjadi negara berpendapatan menengah atas dan sebagai tanda pemulihan yang cepat pasca pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo mengingatkan situasi yang dihadapi Indonesia tidak akan mudah pada semester 2 tahun 2023, di mana ketegangan geopolitik global masih berlangsung, sehingga hal tersebut berimbas pada ekonomi dan aktivitas perdagangan yang lemah. Presiden pun menekankan kepada jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk fokus dan waspada akan potensi krisis. Fokus dan waspada akan potensi krisis. Utamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional. Jangan sampai karena ada persaingan politik, program pemerintah menjadi terhambat. Selain itu, Presiden juga mengingatkan jajaran sejumlah hal lain seperti memproyeksikan pendapatan negara tidak terganggu, pertumbuhan ekonomi positif semester kedua, hingga menjaga stabilitas politik dan keamanan masyarakat dalam tahapan pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap tingkat nasional Pemilu 2024. Penetapan hasil rekapitulasi ini menghasilkan sebanyak lebih dari 204 juta jiwa pemilih tetap. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan daftar pemilih tetap Pemilu 2024 usai diadakannya rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap pada Minggu 2 Juli 2023. Adapun proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dilakukan berbasis de jure atau didaftarkan sebagai pemilih sesuai data pada dokumen kependudukan masing-masing. Dan dari penetapan tersebut total terdapat 204.807.222 pemilih pada pemilu 2024 nanti. Terdiri dari 102.218.503 laki-laki dan 102.588.719 perempuan. Termasuk 1.101.178 atau 0,54% pemilih disabilitas, terdiri dari pemilih disabilitas fisik 482.414, pemilih disabilitas intelektual 55.421, disabilitas mental 264.594, dan pemilih disabilitas sensorik 298.794. Sementara untuk tempat pemungutan suara baik dalam dan luar negeri yakni sebanyak 823.220 dengan rincian sebanyak 820.161 TPS dalam negeri dan 3.059 TPS luar negeri. KPU juga membuka ruang kepada masyarakat untuk dapat mengecek secara mandiri terkait sudah terdaftar atau belum dalam daftar pemilih tetap melalui situs cekdptonline.kpu.go.id. Apabila belum terdaftar, maka masyarakat langsung mendaftarkan diri di kantor PPS, PPK Kabupaten Kota atau melalui situs tersebut. Sebagaimana diketahui, pemilu 2024 akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang secara serentak. Masyarakat diberikan 5 surat suara sekaligus di tempat pemungutan suara. 5 surat suara itu diantaranya surat suara calon presiden, wakil presiden, calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi, calon anggota DPRD Kabupaten Kota, serta calon anggota DPD. Pemirsa, Kominfo Newsroom akan segera kembali dengan dialog mengenai Diskominfotik dan Persandian Sultan, dorong literasi keamanan digital informasi. Sesaat lagi.